Audio Jungle. Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay adzala khamsan minan nasi khosiran khamsatan. Di sini diterangkan ada perkara 5 yang bisa ngerusak 5 perkara. Apa aja? Ay ahlaka khamsata umurin tegese ngrusak sapa man. Khamsatan ing 5 umurin pira-pira perkara. Apa saja itu 5 perkara yang bisa merusak 5 perkara? Nomor 1, manutawi sabane wong iku istaghfa lamun nganggep remeh sapa man bil ulama kelawan ulama. Di antara kelawan yen to tinggal sapa man takzimahum ing ngegungake khosyira mongko ngrusak sapa man adina ing agama. Jadi perkara 5 yang bisa merusak 5 perkara. Nomor 1, man istakhofa bil ulama'i, barang siapa yang menghina ulama. Sing sapa wong ngenyek ulama. Di antara kata zimahum kelawan yen to tinggal sapa man ing ngegungake ulama. Jadi siapa orangnya yang menghina ulama dan tidak mau mengagungkan ulama. Ini kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolong dititeni iki dawuh Kanjeng Nabi. Sing sapa wonge ngremehne ulama, alim ulama, ngremehne wong sing duweni ilmu, meremehkan orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka apa? Di antara kata zimahum kelawan tidak mengagungkan. Nah, makanya sudah sering saya sampaikan, orang memuliakan ulama itu bukan karena semata-mata memuliakan orangnya. Bukan semata-mata memuliakan yang ulamanya. Tapi semata-mata kita adalah memuliakan orang yang membawa ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak usah mandang orangnya, oh itu orangnya seperti itu. Jangan. Tapi kita pandang karena orang itu membawa ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu maksudnya ya. Jadi nggak semata-mata, saya nggak mau memuliakan orang itu, saya nggak suka sama orang itu. Ya nggak bisa seperti itu, karena orang itu membawa ilmunya Allah. Makanya sudah dikatakan apa bentuknya. Bahkan kita dengan orang yang di bawah kita aja lu saling menghormati. Apalagi dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, yang membawa ilmunya Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi di sini diterangkan manistakhofa bil ulama'i bi antara kata zimahum. Apa? Khosira mongko rusak sapa man adina ing agama, maka akan rusak agamanya. Maka siapa yang menghina ulama, siapa yang meremehkan ulama, dia sama saja merusak agama. Bila mereka Islam, maka mereka akan merusak Islam. Sama saja. Walaupun di Kristen, maafnya ngomong beda agama, semua insya Allah sama. Di sana ada pendeta, ada pastor, ada lain-lain. Ya, emang tugasnya mereka memuliakan orang-orang yang membawa ilmunya Allah. Gitu ya. Ya kita harus belajar memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu. Emang mereka udah ditakdirkan al-ulama'u warasatul anbiya. Emang mereka udah ditakdirkan gitu loh. Udah ditakdirkan apa? Untuk dimuliakan. Jangan kita seolah kita tidak mau muliakan karena tidak cocok dengan orangnya. Ya jangan seperti itu juga gitu. Emang itu udah al-ulama warasatul anbiya, kita harus memuliakan ulama-ulama Allah, itu pewarisnya para nabi ya. Itu nomor 1. Yang fa'innahum ma'dinus syariati, maka dia juga akan merusak syariat-syariat Islam. Makanya monggo bareng-bareng belajar memuliakan ulama. Terus yang nomor 2, orang yang nomor 2, golongan nomor 2, waman utawi sapane wong istaghofa lamun iku ngremehake sapa man bil umaroi lawan pira-pira penguasa al muluki tegese raja-raja. Khosira mongko kapitunan sapa man adunya ing dunyane wong li annahum
Rono setuhune umaro iku waladzina wong akeh yuratibuna kang urutake sapa aladzina umaro umur dunia ing pira-pira urusan dunia wa zaman wazimamuha lan utawi kendaline dunya iku biaitihim kelawan kekuasaane umaro. Yang nomor satu, jangan menghina ulama, dan yang nomor dua, yaitu jangan meremehkan seorang penguasa, pejabat, semua. Boleh kita nggak suka, monggo. Saya nggak suka habis sama itu. Misalnya sama pemimpin si A, si B. Ya monggo-monggo, itu hak sampean. Ya. Jadi saya katakan lagi, itu hak sampean. Semua orang punya hak kok. Untuk tidak suka dengan antara satu pemimpin dan satu pemimpin yang lain, monggo-monggo saja. Tapi ingat apa? Di sini bahwasanya diterangkan yuratibuna umurat dunia wazimamuha biaitihim. Kendalinya semua di masyarakat itu karena adanya pemimpin. Ya. Coba aja satu desa nggak ada lurahnya, ya pasti nggak ada yang mengendalikan. Mereka itu pejabat-pejabat, mereka itu penguasa-penguasa yang juga jadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin para desa, para negara. Indonesia punya presiden, punya menteri, menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri perkebunan, menteri pertanian, semua ada yang memimpin. Jadi tidak mau kita ikuti alurnya. Ya. Jangan remehkan, tidak suka monggo. Saya tidak bela-bela satu sama lain, tapi saya menerangkan apa yang ada. Jadi, tapi saya tidak suka habis sama pemimpin itu. Monggo tidak suka, terserah. Ya. Mau sampean sekarang jadi santri, saya nggak suka dengan si A, tidak apa-apa. Sampean yang orang-orang desa juga orang kampung, saya nggak suka sama itu, monggo. Tapi ingat, jangan kita meremehkan beliau. Beliau juga ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai penguasa negara, penguasa daerah, penguasa desa. Itu juga sudah Allah yang membuat, ngapain kita bingung? Walaupun kita yang nyoblos, walaupun kita yang milih, tapi itu adalah salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau apa? Kalau kita meremehkan para umara, para pejabat, apa nih? Wazimamuha biaitihim. Karena kekuasaan ada di tangan mereka gitu loh. Engko dhewe kelangan bantuan hilang, ngopo hilang. Sampai misalnya nggak suka dengan pemimpin si A, nggak bakal untuk bantuan gitu loh. Ya, makanya ini salah satu contoh yang terbuka aja dah. Ya, harus paham ini. Ingat-ingat. Wes mesti nggak entuk. Wah, kayak nggak. Ini misalnya aku lurah, misalnya aku bupati, kayak nggak cocok karo aku. Itu nggak cocok sama saya. Jangan dikasih bantuan itu. Nah, gitu loh maksudnya ya. Wah, kayak cocok karo aku. Kita kasih bantuan sing akeh. Tambahi bila perlu. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, itu ya. Tolonglah, ayo sama-sama. Sekali lagi yang nggak suka monggo. Tapi jangan kita meremehkan. Itu yang nomor dua. Dan yang nomor tiga apa? Ail mujawis. Yang nomor tiga waman utawi sapane wong istaghfafa lamun iku nganggep remeh sapa wong iljironi kelawan pira-pira tangga. Yang nomor tiga, jangan menganggap remeh tetangga. Tonggone kanan kiri kiwa tengene awake dhewe. Ail mujawirina tegese kang nonggoni ilma sakina ing dalem pira-pira omah min jami'il jihadi ing dalem arah tegese dari kiwa tengen kabeh ngarep mburi tangga. Jangan meremehkan. Kenapa? Osirul manafi'i asira mongko rugi opal manafi'i. Osira mongko rugi sapa al manafi'i ing pira-pira tegese pira-pira menafik kemanfaatan il khairati tegese pira-pira kebagusan alatika ditawassalu kang den tekake apa biha ya kebagusan ilal matlubi maring perkara kang den supre. Jadi hati-hati, tetangga juga itu tidak boleh diremehkan, tetangga tidak boleh dihina karena mereka baik buruk mereka. Kita mau jauh mau gimana dari saudara, kita tetap butuh tetangga. Tetangga itu penting. Ya. Kalau ada kita sakit, kita ada apa, siapa yang kita hubungi pertama? Adalah tetangga. Ya, maka jangan remehkan. Kita sering apa?
walaupun kita sering memberi, nanti juga kemanfaatan dari tetangga itu pula yakin akan memanfaati, memberi manfaat kepada kita, gitu maksudnya. Ya, jadi pasti yakin lah ada nggak tetangga walaupun dia sering, aku tetangga aku sering rugeknya aku terus kok abi misalnya, ya pasti ada pasti, tapi jangan salah, jangan kau lupakan satu dua kebaikan tetangga kita dengan satu keburukan mereka. Makanya jangan biasakan yang seperti itu. Kita hilangkan. Ya, kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bersama-sama. Supaya apa? Supaya tidak gampang meremehkan atau menghina tetangga-tetangga kita. Gitu ya. Ya, nomor 3, tetangga. Kenapa? Jangan meremehkan. Karena apa? Kita akan kehilangan kemanfaatan. Kalau kita sakit, kalau kita keadaan terpuruk, kalau tangga udah nggak mau ikut campur, wah susah. Misalnya ada kematian di keluarga kita, siapa yang kita kabari pertama? Tetangga. Coba kalau mereka nggak mau cawe-cawe, siapa yang mendekat? Saudara dari jauh, mana? Perjalanan 2 jam, 3 jam, ada yang 1 hari. Saudara saya di Jakarta habis 1 hari. Nah itu nggak nyampe, gitu loh. 4 jam, 5 jam. Tetap yang pertama bergegas adalah tetangga. Maka jangan remehkan, jangan hina tetangga. Itu nomor 3. Terus yang seterusnya di sini yang nomor 4. Ya. Di sini yang nomor 4. Waman utawi sabane wong istakhofa lamun iku ngremehake sapa man bil akribai lawan pira-pira famili sedulur minal arhami saking pira-pira sana. Asira mongko rusak sapa man al mawaddata ing demen. Ai ahlaka tegese ngrusak sapa man mahabbatahum ing demene pira-pira hasanah family. Kita tidak boleh juga meremehkan saudara-saudara kita. Kita tidak boleh meremehkan kakak adik ayu kita semua. Apalagi family saudara kandung kita. Gitu ya. Karena apa? Itu akan merusak tali silaturahmi. Maka itu akan merusak ahlaka mahabbatahum. Akan merusak rasa cinta kita kepada kakak kita, kepada adik kita. Maka jangan sampai kita ada perselisihan. Boleh kita punya masalah. Boleh kita salah paham. Boleh kita beda paham. Makanya yang benar boleh beda paham, tapi jangan sampai salah paham. Jaga kerukunan keluarga. Jaga kerukunan kakak, adik, ayu kita semua. Supaya apa? Rasa cinta keluarga tetap tertanam, tetap ada. Makanya lihat kalau orang-orang yang sudah ada masalah sama keluarga, sama sanak family, maka dia apa? Rasa mahabbatuhum hilang. Gak ada. Ini ada acara arisan keluarga. Tempatnya siapa? Tempatnya si A. Wah, aku nggak mau datang lah katanya. Ya kenapa? Wah, aku nggak cocok sama dia. Aku nggak pas. Apapun, pokoknya saya nggak cocok. Saya nggak mau datang. Nah, itu akhirnya merusak rasa cinta kita kepada keluarga. Itu bahayanya ya. Nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Perkara nomor 5 yang bisa merusak waman utawi sapane wong. Istaghofafa iku istighfar ngremehake sapa man bi ahlihi kelawan bojo wadone wong au zaujatihi tegese bojo wadone wong. Jangan sampai wong lanang yo ngremehne wong wadon, maka apa yang terjadi khusira mongko ngrusak taibal maisyati ing enake penguripan ailadzatal kasbi tegese enake pengupo jiwa aladzikang ya isu kang urip bisa babihi ya isu kang urip sapa bisa babi kelawan sebab kasab. Jadi gini, sama saja. Yang nomor 5, kita nggak boleh benci banget-banget dengan istri kita. Jikalau kita laki, sama ya, yang cewek gitu juga. Yang cewek nanti kalau udah nikah jangan sampai banget-banget. Banget bencinya, banget marahnya sama suami sampean. Sama yang cowok-cowok juga gitu. Jangan teman-teman karo wong wedok, karo istrinya. Karena khosira thaibal ma'isyati, banyak kelezat dunia, banyak keenaan dunia, banyak nikmat dunia itu kita dapatkan dengan berumah tangga. Yang cowok, yang laki-laki dengan sang istri, yang sang istri juga butuh seorang suami. Maka kita saling menghargai, saling menghormati. Bila ada perselisihan masalah di keluarga, selesaikan. Kalau masih bisa diselesaikan, jangan sampai panggil mertua, orang tua, wong tua. Jangan.
kita selesaikan dulu, dudukkan. Supaya apa? Keluarga kita terlihat baik-baik saja. Itu. Enggak dikit-dikit panggil orang, panggil Pak Lurah, panggil Pak Bayan, hanya karena perselisihan suami istri. Masa apa? Maka apa? Ailadzatal kasbi allazi isu bisa babi, sebab kenikmatan dunia yang banyak kita dapat itu adalah dari pada suami istri, rumah tangga. Itu masuk apa? Masuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak yang terangkan. Di situ harus banyak mengejar sunnah, termasuk salah satunya apa? Menikah. Itu juga dianjurkan oleh Rasulullah karena kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi jangan sampai rusak keluarga kita, hubungan suami istri kita hanya gara-gara 1-2 masalah. Pak, insya Allah 5 perkara tadi nanti akan selamat, ya. Insya Allah akan selamat. Insya Allah kalau kita jauhi semua. Yang penting apa di sini? Nggak suka monggo. Kembali lagi, poinnya nggak suka monggo, tapi jangan gampang meremehkan. Ya, maka saya tambahi, siapapun, apapun pangkatnya, apapun derajatnya, bagaimanapun kehidupannya, bagaimanapun bentuknya, jangan kita remehkan karena mereka mau tidak mau adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita, gitu ya. Ya, sama ya. Nah, makanya sama-sama juga gitu ya. Nah, muga-muga santri surabi dadi sing barokah, manfaat, sakinah, mawaddah, warohmah. Allahumma amin ya.